Edisi kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang biografi Ibnu Sina, guru para pemimpin, yang sekelumit kisahnya sudah pernah ditayangkan pada video sebelumnya. Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Lahir di dekat kota Bukhara pada 370 Hijriah atau 980 Masehi. Ia menghafal Al-Quran sejak kecil. Ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Bukhara, mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti usul al-lughah, sastra, kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat. Cerdasannya terlihat sejak remaja dan ia menjadi terkenal terutama di bidang kedokteran. Ibnu Sina banyak diminta oleh pemimpin dan bangsawan untuk merawat mereka, yang memperkuat posisinya dan memberinya dukungan untuk mempelajari berbagai ilmu. Ia terkenal di bidang sains, filsafat, kedokteran, dan puisi dengan julukan Al-Syaikhu Ar-Rais atau guru para pemimpin, dan ia dianggap sebagai bapak kedokteran serta Aristotelesnya orang Arab. Keahliannya yang luas membuatnya melampaui zamannya. Ia juga menjabat sebagai menteri di Hamedan, namun setelah pemberontakan, ia melarikan diri ke Isfahan dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Berikut adalah kontribusi Ibnu Sina di berbagai bidang keilmuan. 1. Kedokteran dan farmasi. Ibnu Sina memberikan kontribusi besar dalam kedokteran, seperti mengidentifikasi ankylostoma atau cacing tambang dan membahas cacing bulat dalam bukunya Al-Qanun fi Al-Tibbi. Ia juga mempelajari gangguan neuropsikiatri, menggambarkan penyakit mental, dan mengembangkan teori hubungan antara faktor psikologis dan gangguan tubuh. Penelitiannya menekankan pentingnya eksperimen dalam menghasilkan catatan medis yang akurat. Kedua, fisika. Ibnu Sina mempelajari fenomena alam seperti gerak, cahaya, gaya, dan panas, serta mengembangkan teori fisika yang diakui, terutama tentang cahaya. Ia juga merumuskan hukum pertama tentang gerak lebih dari 6 abad sebelum Isaac Newton dan Galileo. Geologi. Selain itu, ia menulis semacam artikel tentang pembentukan gunung, batu mulia, dan logam, serta dampak gempa bumi terhadap bumi, sifat air, perubahan suhu panas, faktor erosi, dan fenomena lainnya. Keempat, astronomi. Dalam astronomi, Ibnu Sina berhasil mengamati perjalanan Venus melalui lingkaran cakram matahari dengan mata telanjang pada 423 Hijriah, yang kemudian dikonfirmasi pada abad ke-17. Ia juga aktif dalam penelitian astronomi dan menciptakan penemuan mesin baru. Kelima, botani. Ibnu Sina mempelajari pengobatan herbal, membandingkan akar, daun, dan bunga tanaman, serta mendeskripsikan spesies dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Ia juga membahas teknologi kopulasi tanaman seperti penyambungan pohon kurma untuk menghasilkan tanaman berkualitas tinggi dalam 1 tahun. Berikut adalah karya-karya Ibnu Sina. Ibnu Sina mengarang lebih dari 200 buku dan artikel. Antara lain yang paling terkenal adalah buku Al-Qanun fi Al-Tibbi, adalah karya penting yang membuat Ibnu Sina terkenal di bidang kedokteran. Buku ini tersebar luas dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Pada akhir abad ke-15, buku ini dicetak 16 kali dan lebih dari 20 kali pada abad ke-16. Al-Qanun fi Al-Tibbi tetap menjadi referensi utama dalam kedokteran hingga abad ke-19 dan dikenal sebagai The Canon of Medicine. Sebagai penghormatan, gambar Ibnu Sina dipajang di aula utama Fakultas Kedokteran Universitas Paris, dan buku ini dicetak ulang pada tahun 1996 oleh Institut Sejarah Ilmu Arab dan Islam di Universitas Frankfurt. Buku ini yang terdiri dari 5 jilid lebih dari 1 juta kata, sangat dihargai oleh dokter, bahkan lebih dari karya-karya Al-Razi, Alid bin Al-Abbas, dan Galenus. Ibnu Sina juga menulis banyak karya di berbagai bidang, seperti sains, sastra, dan seni. Salah satunya adalah Al-Shifa, sebuah ensiklopedia filosofis yang mencakup logika, fisika, dan filsafat.
Ibnu Sina menghabiskan sebagian besar hidupnya di Isfahan, tempat ia menulis banyak bukunya. Menjelang akhir hidup, ia bepergian ke Hamedan, namun meninggal akibat penyakit pada tahun 428 Hijriah atau sekitar 1037 Masehi sebelum mencapai tujuannya. Ibnu Sina dengan kecemerlangan intelektualnya tidak hanya meninggalkan warisan besar dalam bidang kedokteran, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai disiplin ilmu lainnya. Pemikiran dan karya-karyanya terus menginspirasi dan menjadi landasan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia timur dan barat, menjadikannya salah satu ilmuwan terbesar sepanjang sejarah.